Film dibuka dengan seorang wanita bernama Kendra. Malam itu dia sedang bertemu dengan seorang pria bernama Erik. Mereka sudah lama kenal, dan Erik dulu menjadi kontraktor yang mengerjakan rumah Kendra. Setelah lama mengobrol, Erik mengajak Kendra untuk datang ke rumahnya. Pada akhirnya, Kendra diajak ke rumah Erik, dan Erik berniat mengajak Kendra untuk pusrang sampai Glory. Namun ketika menuju rumah Erik, ternyata ada seorang pria bernama Peter yang mengawasi mereka. Dan ternyata Peter adalah suami dari Kendra. Peter sudah lama curiga pada istrinya, dan sudah lama dia selalu mengawasi istrinya kemanapun dia pergi. Sesampainya di sana, Erik meminta Kendra bersantai sejenak dan dia ingin mengganti pakaian. Namun Kendra ternyata merasa tidak nyaman dan merasa bersalah pada keluarganya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pulang dengan menggunakan taksi. Peter yang melihat Kendra keluar dari rumah Erik, merasa sangat kesal karena istrinya berani bermain api di depan matanya sendiri. Sesampainya di rumah, Kendra langsung menemui anaknya yang bernama Stone, yang sedang merakit CCTV untuk memantau burung di depan rumahnya. Kendra bertanya kemana ayahnya. Namun Stone tidak tahu kemana ayahnya pergi. Singkat cerita, Peter akhirnya pulang, namun dia bertingkah seolah tidak tahu apa yang dilakukan Kendra di belakangnya. Peter menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semua ini. Esok harinya, Kendra bersantai di sebuah kafe. Namun tidak lama Erik datang ke sana. Erik meminta maaf pada Kendra atas kejadian tempo hari dan membuat Kendra tidak nyaman. Namun Kendra tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena kedatangannya ke rumah Erik atas kemauannya sendiri. Sampai ketika Stone pulang sekolah, Kendra mengantar Stone yang ingin menginap di rumah temannya. Di sana dia bertemu dengan ibu dari teman Stone. Dia berterima kasih pada Kendra telah menyarankan Erik untuk merenovasi rumahnya. Bahkan dia juga mengatakan Erik menggodanya dan pada akhirnya mereka pusrang sampai Glory. Kendra terkejut mendengar itu, namun dia berusaha tetap tenang di depan temannya itu. Setelah itu, Kendra datang ke rumah temannya yang bernama Samantha. Di sana dia menceritakan semuanya tentang Erik. Bahkan Kendra juga mengatakan jika Erik juga mendekati temannya dan pusrang sampai Glory dengannya. Mendengar itu, Samantha merasa bersalah, karena mereka semua bisa mengenal Erik adalah berkat bantuannya. Samantha khawatir jika dia menjadi penyebab kerusakan rumah tangga teman-temannya. Di malam hari, seseorang mendatangi rumah Erik dan langsung menyerangnya hingga tewas. Entah siapa orang itu, namun sepertinya dia memiliki dendam tersendiri dengan Erik. Keesokan paginya, Kendra menjemput Stone di rumah temannya. Dalam perjalanan pulang, ketika mereka melewati rumah Erik, di sana sudah banyak polisi. Kendra yang penasaran langsung turun dan melihat apa yang terjadi. Kendra bertanya pada petugas tentang apa yang terjadi, namun petugas tidak mau berbicara apapun. Ketika Kendra sampai di rumah, dia menceritakan pada Peter apa yang dia lihat di rumah Erik. Peter tampak santai dan meminta Kendra untuk tenang. Setelah itu Kendra menghubungi ibu teman Stone dan memberitahu kejadian ini. Tidak lama, Samantha menghubungi Kendra dan mengatakan jika Erik meninggal dunia. Mendengar berita itu, Kendra menangis. Ia mengakui bahwa sejak Erik mulai mengerjakan renovasi rumahnya, mereka memang cukup dekat, tapi tidak sampai berselingkuh. Samantha, yang juga merasa sedih atas kematian Erik, kemudian pamit pulang. Tapi, ada yang janggal dari cara Samantha memandang Kendra, seolah menyimpan sesuatu. Sesampainya di rumah, Kendra memberitahu Peter jika Erik benar-benar sudah meninggal dunia. Peter tetap menanggapi itu dengan santai dan mencoba menenangkan Kendra. Tidak lama setelah itu rumah mereka didatangi polisi untuk meminta keterangan atas kepergian Erik. Di sana polisi menjelaskan bagaimana kejadian yang Erik alami. Hari-hari berlalu polisi terus-terusan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus ini. Kendra berkali-kali dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sampai suatu ketika, Kendra bertemu dengan Samantha. Di sana Samantha jujur jika dia pernah menjalin hubungan dengan Erik. Bahkan dia juga pernah pusrang sampai Glory. Samantha juga mengatakan ketika dia pulang dari rumah Erik, dia melihat Peter terlibat keributan dengan Erik. Dia menduga jika Peter adalah dalang di balik semua ini. Malam harinya,
Kendra memergoki Peter pergi dan membawa sesuatu. Dia curiga bahwa itu adalah alat yang digunakan untuk menghabisi Eric. Keributan pun terjadi, dan Stone dibuat ketakutan karena kejadian itu. Pada akhirnya Stone mengaku jika dirinya lah yang menghabisi Eric. Dia meletakkan penyadap di ponsel Kendra. Bahkan seluruh rumah ini sudah dipasangi kamera tersembunyi oleh Stone. Bahkan tidak hanya Kendra dan Eric yang menjalin hubungan, bahkan ayahnya ternyata juga menjalin hubungan dengan ibu temannya sendiri. Stone menceritakan kejadian saat dia datang ke rumah Eric dan menghabisinya. Awalnya Stone hanya ingin meminta Eric menjauhi ibunya. Namun Eric malah menganggap ini adalah sebuah lelucon. Pada akhirnya Stone tidak terima dan terjadilah kejadian itu. Pada akhirnya, Peter dan Kendra sepakat untuk menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Mereka juga akan menyingkirkan semua barang bukti agar tidak ditemukan oleh polisi. Pada akhirnya Peter dan Kendra kembali berbaikan, dan polisi sendiri juga menemui jalan buntu untuk mengungkap kasus ini. Dan film pun berakhir.